kejadian itu aku mengalami beberapa hal yang janggal Kak, di 7 hari itu. Jadi gimana ya, waktu pas setelah kejadian yang belum bagus itu aku masuk ke rumah sakit yang emang bener-bener aku kondisinya parah banget. Nah tapi sebelum kejadian di rumah sakit itu ada suatu hal kejadian yang bikin aku dan keluarga cowokku tuh salah paham Kak. Jadi ceritanya gini, aku tuh deket banget sama adiknya mantan aku itu. Nah si adiknya mantan aku ini nih suka join jualan online nih sama aku tuh Kak. Aku tuh suka kenal sama temennya dia yang kebetulan dulu tuh teman SMK juga gitu kan. Aku udah bilang sama dia, kebetulan dianya kan kerja di Jakarta gitu kan. Aku bilang, aku mau nganterin ini ya, waktu itu masker kan, mau nganterin masker ya ke adik kamu, tapi sama ini. Nah dia udah tau, oh yaudah ya oke gitu kan. Aku anterin masker ke sana kan. Aku cuma ketemu adiknya doang, memang orang tuanya nggak tahu, kayaknya udah tidur, karena memang posisinya udah malam gitu kan. Tiba-tiba aku tuh hujan tuh di situ tuh, pas udah setelah nganterin masker itu hujan. Nah kebetulan kan teman cowok aku ini memang temannya mantan aku juga ngasih jas hujan tuh. Aku pakai jas hujan itu kan. Nah ternyata di bagian jas hujan itu, di bagian kancingnya tuh agak susah loh, kayak selerekan gitu kan. Aku bilang, minta tolong dong, karena emang hujannya udah mau deras kan, masa mau kebasahan kulit. Jadi dia nolongin kan. Nah aku tahu cerita ini setelah semuanya terbongkar, baru aku tahu cerita ini ya. Terbongkar gimana maksudnya? Iya, jadi ada beberapa part, intinya asal muasal dari kejadian yang 7 hari nanti ini, asal muasal dari sini karena bapaknya mantan aku itu melihat aku dari loteng itu di dekat sama cowok lain di pasangin di hujan. Jadi kayak kok dia main-mainin anak saya, mungkin di pikiran dia kayak gitu. Ya, saya juga nggak tahu lah pikiran beliau seperti apa gitu kan. Pada saat itu aku drop banget, udah drop banget waktu itu. Aku juga nggak tahu kalau bapaknya salah paham. Aku drop masuk rumah sakit itu sekitar semingguan, dan banyak teman-teman juga dari teman SMK dulu, dari teman-teman sekarang itu banyak yang jenguk juga kan, karena memang aku 3 hari itu sama sekali nggak bisa megang HP, nggak bisa megang sosial media, bener-bener hanya ya? banyak dari om aku tuh khawatirnya karena aku diajak ngomong tuh nggak camblung, kalau bahasa Indonesia Cirebon, kayak mau makan nggak nyambung nah, gitu ya? Iya, mau ini enggak, cuman kayak enggak iya, bukan sharing yang seperti biasanya ngomong banyak itu. Nanti kan mikirnya oh lagi sakit, memang ada diagnosa sih dari rumah sakit itu katanya lambung gitu. Cuman kok lambung sampai diajak bicara aja susah gitu tuh selama 3 hari itu. Pas 3 hari itu kan memang tidak ada kontak sama sekali, media sosial saya juga off, HP saya off, saya nggak megang HP. Ternyata dari mantan saya itu ngontekin saya gitu kan, ngontekin kedua orang tua saya juga, cuma memang nggak ada yang kepikiran untuk megang HP posisi itu karena memang lagi urgent banget. Di situ, nah teman cowok saya yang kemarin itu, teman cowoknya mantan saya juga datang juga ke situ, masih bubur ceritanya gitu kan, namanya pertemanan. Terus teman-temannya dari mantan saya juga datang. Nah kesalahpahaman lah di situ, sangkanya memang saya itu ada deket deh sama teman dia. Gitu makain jas hujannya. Iya, nah habis dari situ tiba-tiba pas hari keempat saya coba untuk online WA itu sudah diblok semua, WA-nya, Instagram-nya, Facebook, saya benar-benar nggak bisa kontak dia. Sampai saya tuh di situ namanya orang lagi kadung cinta ya, sampai nangis di rumah sakit dengan infosan saya nangis, saya minta tolong ke teman-teman itu hubungi dia. Cuma jawaban dia kayak tanya aja sama si sharing gitu, kenapa jangan salahkan saya segala macem. Dan itu setelah itu kan setelah masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit itu saya pulang ke rumah itu sekitar semingguan baru merasa ada 7 hari yang sangat janggal itu berurutan. Dan itu yang alami bukan saya aja, kebetulan saya juga kan terkadang tidur sama adik sepupu saya gitu. Jadi adik sepupu saya tuh waktu itu sering nginep di kamar saya gitu karena main Mobile Legends bareng gitu kan. Jadi pas hari pertama waktu itu saya mikirnya karena saya peka ya, saya mikirnya oh ya udah itu suatu hal yang biasa aja gitu. Pas hari pertama itu kerasa banget, sampai adik sepupu saya itu kaget gitu, katanya ada apa nih, ada gempa apa gimana.
Itu tepatnya kita tuh malam minggu ya, itu tepatnya sepertinya. Saya tuh begadang nih sama adikku saya. Nggak bisa tidur ya. Main game jam satuan, itu mungkin sekitar jam 2 lah. Itu kerasa banget namanya kasur tuh digoyang gitu, digoyang tuh kayak cuma gitu doang sih, kayak set gitu kan. Sorry, Sherin berarti tempat tidurnya itu ada kan ininya ya, dipannya ya atau? Jadi posisi tempat tidur saya itu iya di atas, jadi ada yang kasur 2 gitu. Iya, iya. Oh, oke, kayak spring bed 2 gitu ya. Oke. Itu kan agak berat juga kan. Posisinya juga aku sama sepupu aku tuh lagi diem, lagi tangannya doang yang main game gitu di situ. Itu benar-benar kita merasa banget benar-benar digoyang kayak gitu loh, digoyang. Kita kan pikir gempa bumi kan, sebelum kita lari dong kan. Terus kebetulan di sebelah itu kan kamar nenek ya, jadi nenek langsung keluar, ada apa? Duh, kira gempa bumi tadi, kasur goyang banget segala macam. Itu mah kalian kali ya. Ternyata bukan gempa bumi. Iya benar. Itu mah kalian kali mungkin. Udah tidur lagi sana, main lagi gitu kan. Udah tuh hari pertama. Pas habis kejadian itu, aku sama adik sepupu aku tuh kayak lagi main tuh kayak tadi apa ya? Masih kayaknya pikiran. Masih tanya-tanya, mungkin ini kali kita tadi mainnya terlalu asik apa gimana, jadi gak kerasa aja gitu kan. Masih mikir kayak gitu kan. Pas hari kedua itu adik sepupu saya kebetulan main lagi, nginep lagi di rumah, karena kalau nginep di rumah aku tuh bisa hotspot aku gitu loh. Jadi senang banget nginep di kamar aku gitu. Pas hari kedua itu kita berdua sama-sama nggak ngomong kalau kita melihat hal yang sama gitu, karena udah merinding aja, karena kemarin kayak gitu, hari kedua udah kejadian lagi gitu kan. Pas hari kedua itu kita posisinya sama-sama, itu kan nggak buka ya ayat, kita buka waktu itu kita sama-sama ngeliat ada anak kecil yang bener-bener kecil banget ya, segini kali ya, sekaki aku gitu, kecil banget. Tapi bener-bener kita ngeliat lari gitu, orang hitam gitu lewat dari pintu gitu. Kita tuh situ posisinya pas malam itu sama-sama ngeliat, cuma sama-sama nggak ngomong. Besok paginya pas bangun baru cerita, adikku saya ngomong, Mbak Sherin, sebenarnya tadi malam tuh ngeliat ini. Nah saya juga Mbak saya juga ngeliat gitu kan, dia lari ke sana kan, ke sana tuh, kenapa nih biasanya dari kemarin kayak gitu? Oh ya udah, mungkin saya doang kali, aku mikirnya kan gitu. Nah dari situ adik sepupu saya udah takut nih buat nginep dulu, nanti besok-besok nggak mau nginep dulu gitu kan. Takut ya jadinya ya. Terus yang ketiga itu kan hari kedua, hari ketiga ya, hari kedua, hari ketiga lebih lagi interaksinya. Itu kan yang hari pertama kan cuma kayak sekedar gerakan ya, hari kedua hanya sekedar lewat gitu kan. Ini hari ketiga dia ngetok. Ini malam ketiga saya sendirian di kamar, dia ngetok pintu saya, dan ngetoknya itu bukan tok tok tok, tapi kayak pakai sentilan gitu loh. Itu 3 kali tok tok tok, dan itu aku denger banget, jadi kayak ada jedanya gitu loh. Tok tok tok, aku lihat banget, aku dari pendengaran aku ya, dan sinkron sama pemandangan di kepala aku tuh kayak kuku di kuku panjang yang diketok ke pintu gitu. Tok tok tok, aku udah bingung dulu banget. Kemana-mana ya pikirannya. Aku nonton YouTube, aku gedein kan suaranya segala macam. Besoknya aku cerita sama nenek aku kayak kejadian kayak gitu. Itu mah mungkin cuma mau kenalan doang, mungkin bisa jadi ada yang lain apa segala macam gitu. Itu hari yang ketiga ya, ada. Malam ketiga tuh. Hari yang keempat di sepupu aku nginep lagi. Aku udah bilang kan mau nginep, katanya mau ada sama temen-temen, mau mabar katanya gitu kan, jadi mau minta hotspot lagi, boleh gitu kan. Nah di hari keempat itu lebih brutal lagi jadi aku sama adik sepupu aku denger bener-bener jelas ada suara orang nangis plus ketawa anak kecil jadi gimana ya, aku tuh kan kamarnya di depan rumah, bukan depan rumah, maksudnya di depan gitu, jadi pas jendela tuh udah halaman depan gitu. Jadi bener-bener banget, jelas banget suara orang nangis sama suara ketawa. Bener-bener. Itu waktunya bisa di itu mungkin tengah malam gitu, setengah 2 jam 1-an, karena aku sama adik sepupu aku tuh kalau udah mabar tuh ya udah sampai malam. Dini hari berarti iya, kejadian itu ya. Kita di situ baru kayak terus ada yang kayak gitu,
tapi suara nangis itu jauh banget, tapi suara ketawa tuh ketawa itu tuh bener-bener deket, kayak ada di depan jendela kita gitu. Di situ kita lari dong, takut dong, namanya kita nggak pernah, maksudnya bukan nggak pernah, namanya walaupun udah hal kayak gitu ketika lagi asik ya shock refleks dong, shock, kaget ya. langsung lari dong ke kamar nenek kan, ada apa gitu gini. Nah aku keluar kan cek, nah, situ nenek bilang tidur di kamar nenek dulu aja. Kalau aku kan manggilnya Uti ya, kalau di Jawa di kamar Uti dulu aja. Berarti kan ada sesuatu dong Iya. Uti udah ngomong kayak gitu. Itu hari ke Keempat ya. 4 ya. Terus yang hari kelima itu apa ya? Oh pokoknya hari kelima ke-6 itu kayaknya suara deh. Masih oh bukan. Kalau yang hari kelima itu nah ini lebih ini lagi. Itu Isya Itu nggak tahu hari kelima, nggak tahu hari ke-6 ya. Isya. Ketika aku lagi sholat Isya. Jadi posisi lemari aku tuh kan ini lemari aku. Aku posisi sholat Isya itu sekitar jam 9-an, jam 9. Baru mau Allahu Akbar itu takbir pertama, itu di belakang lemari aku tuh kedengaran banget suara orang nangis. Jadi pokoknya hari kelima sama hari ke-6 itu yang aku alami itu sendiri, dan itu tuh suara tangisan cewek gitu. Dari situ aku yang mau sholat itu langsung lari dong, langsung kayak nggak denger lagi. Nah dari situ kan nenek aku udah berwas-was, ada apa nih tuh kayak gini. Aneh gitu ya. Nah ada lagi tuh yang terakhir itu pokoknya pas hari ke-6 ya, berarti hari kelima tuh kejadian yang sholat itu. Hari ke-6 baru nih sekitar jam berapa ya, jam 11-an. Adik sepupu aku lihat di situ ada kucing, bentuknya tuh ya kucing biasa larang-larang, tapi namanya rumah aku nih jarang ada kucing masuk. Maksudnya nggak pernah ngasih makan kucing juga, pokoknya nggak pernah ada kucing masuk ke dalam rumah itu. Cuman pas waktu hari itu di jam 11 itu entah dari mana, karena pintu di depan ditutup gitu ya, si kucing itu masuk ke kamar aku karena pintu kan masih buka, pintu itu masih ke kamar aku dan benar-benar geleprak di dalam di atas lantai gitu, dan diusir-usir tuh nggak mau, sampai aku bangunin kakak aku untuk ngejijik. Sorry, warna kucingnya apa? Loreng kuning gitu, kucing biasa lah seperti biasa, tapi benar-benar ya? Biasanya kalau dikasih air dia kabur kan, dia enggak, benar-benar dia standby di situ aja. Di situ gitu ya. Disuruh pergi pun nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada reaksi apa-apa sama sekali, sampai dari adik sepupu aku ya namanya Inu kan merasa kayak udah ada pengalaman kemarin yang nginep aneh kayak gitu, pengen ngusir kucing itu ya, nggak usir kan ada rasa takut kan. Makanya aku panggil papa aku ngejinjing kucing itu kan, terus baru kucing itu terus ngomong, kucing datang dari mana? Nggak tahu, orang pintu depan ditutup. Oh mungkin dari loteng kali, jadi kan ada semacam gudang di belakang itu kan, mungkin bisa jadi dari loteng. Masih positif itu kan. Cuman aku kayak kok ini aneh ya, sampai ada kucing kesini gitu. Cuman aku masih belum sama sekali kalau itu memang berasal dari dia gitu. Posisinya udah renggang tuh, udah gak ada hubungan lah ibaratnya gitu, udah move on lah ibaratnya kayak gitu kan. Ya aneh lah akhirnya dia Betul. seperti itu. Nah ini hari ke-7 ini yang paling parahnya banget. Hari terakhir pengalaman itu ya. Jadi selama hari 1 sampai hari ke-6 tuh memang dari pihak keluarga aku tuh ngerasa kayak udahlah, namanya juga orang peka gitu doang, biasa itu mah gitu kan, selagi nggak mengaruh ke kesehatan gitu kan, nggak seperti kemarin cuma ngerasa doang, ya udah. Pas di hari ke-7 ini nih yang parah banget, dimana aku ngerasa pas aku kan suka ikut majelis selamatan gitu ya, waktu itu awal Covid 2020, aku ngerasa kayak pas mau berangkat ke majelis itu kayak deg-degan, bawahnya kayak deg-degan, kayak nangis, kayak campur aduk lah, kenapa ya ini ya gitu, perasaan tuh kayak aneh. Berbeda. Betul, terus aku bilang sama papa aku kayak, Pak kenapa ya kok pengen berangkat ke sana, aku kayak deg-degan, kayak mau nangis gitu, kenapa ya? Mungkin kamu karena awal-awal kali mau sholawatan lagi gitu, apa gimana kan, masih mikir gitu papa aku. Ya udah deh aku berangkat ya ke sholawatan gitu kan. Majelis, oke. Marhaban segala macam masih oke, nggak ada masalah sampai selesai itu. Masih nggak ada masalah. Cuma pas pulang kebetulan aku tuh sama teman aku berdua aja. Oke, jalan pulang gitu. Jalan pulang lewat dari depan jalan yang memang biasa orang lalu lalang, itu sekitar jam 10-an saya pulang dari situ. Rame lah ya. Pulang dari situ melewati sebuah pohon beringin di situ. Jadi ada sebuah kantor kelurahan gitu.
di depannya tuh ada pohon beringin gede. Nah di situ tuh pohon beringin itu tuh memang kata orang udah dari lama banget lah si pohon beringin itu tuh ada di situ gitu kan. Aku jalan ini ya, wallahi maksudnya kalau aku cerita ini kadang-kadang pas sama orang awam itu percaya atau nggak percaya. Pas dari view pohon beringin itu aku ngeliat, aku kayak aku ngeliat aku pingsan di situ dan ditolongin teman-teman gitu kan. Jadi itu posisi kejadian yang aku alami, yang aku lihat itu kayak persekian detik gitu loh, kayak cepet tapi memori itu tuh selalu ngebekas di pikiran aku, ya? jelas gitu. Tiba-tiba bisa ngeliat, terus aku merengat, aku kayak ngeliat gelap lagi, terus ada suara lagi, suara kayak gitu, kayak berdengung gitu, tapi aku ngeliat ke semua itu hitam. Terus tiba-tiba pas aku buka mata, di sekeliling aku tuh semua udah oranye, kayak modelnya nanah campur darah gitu, semua kayak tembok tapi semuanya tuh nanah. Dan aku posisinya di situ, aku lihat jelas betul, maksudnya aku nggak bisa gerak sama sekali. Sorry, berarti keadaannya Sherin ini belum sadar ya? Iya, belum sadar. Tapi ini aku lihat di dimensi lain. Dimensi lain ceritanya. Jadi aku ngerasanya kayak nggak bisa gerak, tapi aku nggak ngeliat ada tali. Terus dari situ baru ada didengar telinga aku ada yang ngomong, tapi kayak pakai bahasa ngapak juga. Oke. Bukan bahasa Cirebon ya, agak ya, sampean ya aku dengernya kayak suaranya ngebas gede tapi kayak ngapak tegal gitu lah, kayak sampean ngapain sholawat, sampean ngapain sholawat, mohon aku ke sholawat. Berarti kayak mengejek aku gitu loh. Nah dari situ tiba-tiba, nah inilah kejadian yang aku nggak akan lupa seumur hidup aku ya, karena memang itu tuh memorinya sampai bikin aku kena mental loh. Kayak untuk ngebangun rasa berani aku tuh gara-gara kejadian ini nih, bener-bener aku sampai ke kamar mandi harus diantarin waktu itu posisinya. Aku bener-bener ngeliat kayak semacam reog ponorogo mukanya, tapi itu merah semua. Jadi dari muka, gigi, semua tuh merah gitu loh, bener-bener gede banget. Dia bener-bener ada di depan mata saya gitu sambil gitu-gitu, tapi kepalanya doang saya lihat. Terus saya ngerasa banget, gak ngeliat tangan, gak ngeliat apa, tapi saya ngerasa banget badan saya tuh dipukulin, bener-bener sakit, kayak dipukulin kayak ngapain. Yang aku ambil, yang aku tangkap dari apa yang dia bilang tuh intinya, ngapain kamu sholawatan gitu, intinya sholawatan gitu, nggak suka dengan hal itu ya, kayak sholawat gitu ya. Terus kenapa aku bisa nyimpulin kalau itu ngapak tegal, karena dia ada bahasa ngomong inyong rasudi gitu. Dan bener-bener pukulan itu berkali-kali. Aku bener-bener kayak bener-bener sakit, kayak dipukul gitu. Aku di situ emang ya bener ya, kalau dalam keadaan kayak gitu, lagi keadaan marah, emosi ya, kayak aku pikir apa sih yang kayak gini gitu. Di dalam pikiran aku, di dalam posisi aku tuh, aku mikir ini siapa sih yang kayak gini, siapa sih kamu, aku dongkol terus sampai capek banget. Pas sampai capek banget, aku mulai tuh ingat sama Tuhan. Emang itu sih bener sih kata orang, katanya kalau emang lagi dalam keadaan suatu hal yang benar-benar udah di ujung mati gitu ya, kita tuh harus ingat Tuhan, harus pasrah, baru akan datang pertolongan, katanya gitu kan. Tadinya aku ngobrol tuh kayak dalam hati aku tuh bilang siapa lu, itulah emosi lah ibaratnya. Sampai pada saat itu aku udah capek banget, ngerasa sakit badan, dipukulin, bener-bener aku ngerasain sakit dipukulin. Tiba-tiba aku dalam hati aku bilang kayak gini, ya Allah, kalau misalkan aku mati dengan cara seperti ini, udah aku ikhlas. Aku nyebut gitu di dalam, cuman nyebut kalimat itu, ya Allah, kalau misalkan emang aku mati dengan cara kayak gini, udah aku ikhlas. Terus tiba-tiba kembali lagi kuping aku, tapi jadinya warnanya putih. Putih, yang aku lihat tuh putih, nggak ada apapun, cuman telinga masih terus tiba-tiba aku mendengar dari ujung jauh banget, ada marbot masjid aku, namanya Pak Mahmud ya. Itu berarti masih ceritanya di dimensi lain? Iya, di dimensi lain ya? Betul. Oke. Pak Mahmud tuh manggil saya sambil ngawe-ngawe dari contoh kayak nok sini mainin nok gitu kan, bahasa Indonesia nya nok sini jangan jauh-jauh, nok sini mainin nok. Aku di situ ngerasa kayak alhamdulillah nih,
ternyata ada yang tahu aku di sini gitu, aku nggak jadi mati gitu, aku mikirnya gitu. Oh bener, aku berkali-kali ngedenger gitu si Pak Mahmud itu tuh ngomong kayak gitu kan. Aku kalau ingat kejadian itu kayak sedih banget itu, kayak bener-bener nok sini nok sini nok. Alhamdulillah ada yang tahu aku. Terus tiba-tiba mendekat, tiba-tiba aku kebangun. Pas aku bangun melek, semua orang di rumah aku udah penuh, udah pada pegang buku Yasin. Oh, jadi kondisinya pas terbangun sadar, Sherin udah ada di rumah. Kerumunan udah ada di rumah. Dengan kondisi banyak orang ya. Ada yang baca Yasin, ibu-ibu baca Yasin. Di situ juga aku lihat ada kiai-kiai ya, ada beberapa kiai, ada gurunya om aku juga, dan ada nenek aku. Tuh ingat banget, aku bangun aku langsung dipeluk sama nenek aku kayak. Aku terus pada nangis, aku jadi ikut nangis kan. Aku masih nggak ngerti kayak apa ini yang terjadi. Karena emang pada saat itu posisi kamu emang nggak sadar, istilah ada di dimensi lain yang orang-orang nggak tahu ceritanya gitu. Cuman aku emang gitu, aku langsung nangis karena pertama kaget lihat kondisi sekitar, sama capek badan, kayak aku tuh sakit gitu, aku sakit banget gitu. Aku langsung nangis di situ. Terus langsung dikasih air minum sama salah satu kiai, aku minumin. Terus habis kayak gitu aku disuruh tidur, suruh wudu, suruh basuh pakai air yang didoain segala macam, sama orang yang datang itu suruh ngakilin bacaan Yasinnya, jadi jalan setengah gitu kan. Terus ada apa, tapi pas itu aku ngeliat posisi di jam itu jam 3 malam. Posisi sadar gitu. Aku tidur kan, aku tuh ya udahlah, aku nggak tahu gimana bubarnya, aku tidur karena capek banget. Emang pas besoknya aku ngeliat bapak, mungkin dari keluarga nggak mau ngebuka dulu ya soal kejadian malam, barangkali aku masih trauma kan. Cuman waktu itu ya pas besoknya aku ngeliat, mungkin dari keluarga aku itu kan nggak mau yang ngebahas yang kejadian kemarin itu. Terus aku ngeliat bapak aku tuh di bagian lutut sampai sini lah, mungkin kayak ada luka gitu, luka panjang gitu, kayak macam kena beling kan. Kenapa? Terus baru bapak aku situ cerita kayak, sini ya papa ceritain ya kemarin kamu gini. Jadi ceritanya kalau dari pandangan orang yang lihat itu aku pingsan. Dari jam 10 aku dibawa ke rumah. Nah aku baru sadar itu ternyata benar jam 3 pagi, dan posisinya aku tuh udah ngorok tuh, udah ngangap, terus udah ngorok gitu loh, nggak kayak orang nggak bisa napas. Makanya dari situ heboh kan, manggil kiai, manggil warga-warga untuk yasinan bareng-bareng gitu, karena emang dari teman-teman sholawatan pun datang ke situ untuk nolongin. Jadi pas kejadian aku pingsan tuh teman cewek aku itu yang satu orang itu tuh nelfonin teman-teman yang lain untuk bantu ngegotong ke rumahnya. Jadi udah posisinya rame, makanya jadi rame gitu kan di rumah tuh. Nah gitu kan, ternyata bapakku tuh kakinya berdarah itu karena dia nyamperin di pohon beringin itu, nyusul sama kiai itu. Sempet mendengar dan akhirnya nyamperin di situ ya? Itu atas dasar saran dari kiai, atau kiai yang mana aku nggak begitu kenal ya. Untuk nyamperin pohon beringin itu, dan ternyata katanya bapakku tuh dimentalin jadi di pohon beringin itu belakangnya ada jembatan. Nah dimentalin ke jembatan itu sampai jatuh, dan itu ditolong sama om aku katanya gitu. Tapi nggak tahu itu kejadian gimana, kalau aku nggak lihat langsung. Nah setelah kejadian itu besoknya om aku langsung tegas, ayo kita mediasi, ayo kita ruqyah, kita harus tahu siapa sih yang ngirim ini gitu kan. Pada akhirnya aku diruqyah sama om aku sambil di video tuh, karena maunya nanti ketika udah tahu siapa orangnya, ada buktinya dan bisa silaturahim ke orangnya dan menanyakan kenapa gitu intinya ya gitu kan, untuk memperbaiki hubungan lagi gitu. Kenapa harus melakukan seperti itu. Tapi aku dimediasi, dan aku nggak begitu ingat ya, intinya kata om aku itu waktu itu di video memang durasinya lama banget, itu ada 6 yang masuk ke dalam tubuh aku, yang ditanam ke aku tuh. Yang pertama itu aku katanya menggeliat kayak ular. Terus yang kedua itu aku bisa nari yang bener-bener nari kayak orang cowok gitu. Nah yang terakhir ini nih yang paling parah, yang aku ingat betul videonya tuh itu. Jadi yang masuk ke aku tuh ternyata seorang anak kecil, yang aku lihat waktu itu sama ibu aku, tapi dia bahasanya bahasa Galang-Appak. Dan di situ tuh dimarahin sama aku kan, kayak ditanya jawab kayak kata, kenapa kamu ini. Intinya sih dari perbahasan perbincangan ya, om aku nanya ke diri aku yang di dalamnya itu bukan aku gitu kan, kenapa kamu ini inyongnya demen karo dan kiai. Jadi
sayanya suka sama si cewek Iya, ini iya, gitu oke, kan. oke, oke, paham. Terus kenapa dikasihin ke orang lain gitu kan, sampai ada bahasa gini, awas aja kalau misalkan cewek ini dikasih ke orang lain, saya akan rusak keperawanannya gitu kan. Saya tahu siapa aja laki-laki yang suka sama dia gitu kan, saya akan ganggu gugat semuanya, akan bilang intinya mah dari dia Mengancam tuh ya. mengancam kalau misalkan cewek ini sampai dikasih ke orang lain, saya akan bunuh orangnya, termasuk orang-orang yang mendukungnya kayak gitu kan. Sampai dari situ bapakku sudah ngajarin aku merasa panas badannya waktu itu. Di video itu aku bener-bener wah kayak orang gimana, aku pakai mukena posisinya bener-bener merasa panas banget, aku nangis segala macam panas, sampai pada akhirnya dari kiai disuruh keluar, dia nggak mau, kayak tetap nantang, pas baik keluar dikit bakal kena musibah lamanya gitu kan. Saya sumpahin maksudnya wah udah ngomong macam udah ngomong yang supaya serapa gitu, sampai om aku itu bener-bener pakai kekuatan batin dia, aku nggak paham kayak gimana, mungkin udah ahli gitu kan, dia kayak ngegorok leher aku di video itu ya, kayak pengen aku tak beli, siapa kan ngirim gitu kan, pengen aku apa enggak, siapa yang ngirim kamu, kalau enggak saya matiin kamu sekarang, kalau kamu nggak mau pergi dari tubuh orang ini, saya bisa matiin kamu karena saya manusia makhluk sempurna, sedangkan kamu hanya jin yang nggak punya kuasa apapun kayak gitu kan. Pas ketika udah digorok aku bener-bener kayak kesakitan di video itu, terus aku nyebutin salah satu nama, terus aku pingsan tergeletak. Terus aku nggak tahu dijualin apa sama aku, terus aku disadarin. Akhirnya tahu siapa yang mengirim, dan dari keluarga aku pun setelah kejadian itu silaturahim untuk menanyakan, memperbaiki hubungan salahnya gimana gitu kan. Cuma dari semenjak kejadian itu om dan keluarga aku memutuskan untuk menutup apa yang kemarin-kemarin aku bisa lihat, apa yang amalan-amalan itu dikasihkan aku tuh untuk menutup semua itu. Jadi dari semenjak itu aku mulai berat badan aku naik ke 40 ke normal lagi ya akhirnya. Terus juga aku mulai kerja yang lain juga udah oke. Aku juga udah mulai ceria, udah setiap maghrib udah nggak pernah mati lampu lagi. Jadi intinya kejadian itu benar-benar buat aku waktu itu benar-benar terpuruk, kayak ke kamar mandi juga takut, benar-benar takut. Mental health-nya keganggu. Kena sampai untuk kenal cowok pun waktu itu ya, dari 2020 agak ke trauma jadinya ya. baru mau berani kenal cowok lagi tuh ketika 2022 karena ngerasa cowok kok gini banget ya gitu. Udah sih paling itu ya, untuk mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman, hati-hati, jangan terlalu percaya sama laki-laki, jangan terlalu bucin gitu kan. Ya bukan laki-laki doang, ke perempuan juga ya, tetap aja untuk gimana pun kita cinta sayang sama orang yang harus pakai logika juga, jangan sampai apa yang kita cinta kita sayang malah menyakiti diri kita sendiri, malah menjadi hal yang negatif ke kehidupan kita. Iya betul. Oke sedulur semua yang ada di rumah, itu cerita dari narasumber kita. Ceritanya cukup serem ya, dari tadi saya nahan merinding nih. Cuman banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dari cerita narasumber kita. Dan untuk sedulur semua yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe channel YouTube kita, kemudian di komen, di tap tombol like ya, kemudian nyalain lonceng notifikasi dan di share ke seluruh teman-teman sedulur yang ada di manapun Anda berada, Sabang sampai Merauke. Oke, teman-teman sedulur yang ada di rumah yang punya cerita serem dan ingin berbagi pengalaman di channel YouTube kita, bisa langsung DM ataupun hubungi media sosial kita di @rongsokproduction. Seperti itu cerita dari narasumber kita, cukup menarik dan semoga teman-teman di rumah bisa mengambil hikmah atau manfaat dari cerita video narasumber kita. Saya Lutfi Nur Wahid dan narasumber kita. Mohon maaf segala atas ucapan yang telah kami lontarkan. Kami juga tidak ada kesengajaan dan tidak menyudutkan siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.